Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bangkit Jaya. Kali ini kita dolan kandang, namun agak berbeda nih teman-teman ya. Kita sekali-sekali dolan kandang di kandang sapi, karena di sini sapinya luar biasa teman-teman. Ini sapinya sapi jenis apa kita juga belum tahu. Jumbo-jumbo teman-teman, nih jumbo-jumbo besar-besar. Nanti akan kita tanyakan kepada sang pemilik, sang owner, ini jenis sapi apa, asalnya dari mana, dan peternakan ini sistemnya bagaimana. Karena di sini yang menarik itu sapinya jumbo-jumbo teman-teman ya. Tuh. Nah, ini sang pemiliknya. Halo Mas. Halo, ya Pak. Mas, kenalkan dulu Mas. Ini namanya siapa Mas? Nama saya Eko Darmati Pak. Saya Ketua Kelompok Tani Lestari. Ini bertempat di Kampung Mulyaji, Kecamatan Meraksaji Pak. Kabupaten Tulang Bawang. Tulang Bawang. Oh ya. Ini jadi ceritanya kelompok tani Pak ini. Ini kelompok tani. Ya. Kalau sapinya sendiri jenis apa ini? Ini sapi ini jenis PO persilangan Pak. Jenis PO persilangan. Persilangan iya. Oh gitu. Jadi gimana Mas untuk sejarahnya ini kelompok tani ini berdiri tahun berapa Mas? Kelompok tani ini berdiri tahun 2000, sekitar tahun 2002, kurang lebih 10 tahun Pak ini berdiri. Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Awal mulanya seperti apa kelompoknya? Awal mulanya kita cuman berusaha di bidang pertanian Pak, kita menanam singkong itu. Nah, setelah tahun 2022 kemarin kita mendapat bantuan sapi dari Dinas Kementerian dan Peternakan Pusat Pak. Oh, dari pusat? Ya, dari pusat, bekerjasama dengan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi Pak. Kita mendapatkan bantuan sapi 20 ekor Pak. 20 ekor. Ya, ini hibah murni dari Kementerian Pusat, Pak. Hibah murni dari Kementerian Pusat. Ya, Pak. Jadi untuk prosedur waktu itu gimana? Untuk pengajuan atau bagaimana? Ini pengajuan, Pak. Pengajuan dan akhirnya dari pusat kita diseleksi, istilahnya betul nggak ini dengan adanya pengajuan ini. Nah, sistem kelompoknya bagaimana? Kita dilihat dari segi administrasi, ternyata kita memang benar-benar ada. Benar-benar ada? Benar-benar ada, iya. Akhirnya setelah itu, kita mendapatkan bantuan 20 ekor sapi, Pak. 20 ekor sapi? Ya. Ini murni yang datang ke sini, ini sapi langsung dari sana, Pak. Kita hanya menyediakan kandang, membuat kandang, Pak. Hanya menyediakan kandang? Iya, menyediakan kandang. Waktu itu, Mas, untuk dinas, kok bisa percaya ke kelompok ini? Bagaimana Mas ini ya sejarahnya waktu itu? Ya gini Pak, kita kan punya administrasi, kita melihat memberikan, oh ini loh administrasi kita, bahwa kita memang berjalan dan memang kita berjalan. Sistem cara kerja kita memang ada Pak. Ya. Kita punya usaha tanam singkong, kita punya simpan pinjam, dan waktu itu kita mempunyai kas yang banyak. Ternyata kita juga berjalan dalam sistem pinjam itu, simpan pinjam itu Pak. Simpan pinjam itu ya? Ya. Jadi waktu simpan pinjam itu berjalan? Berjalan. Dan setelah itu Pak, kita bikin kandang. Ini bikin kandang ini juga lumayan banyak Pak kita. Waktu itu bikin kandang ini dana dari dana kelompok. Pribadi kelompok ya. Dana dari kelompok.
Kita ngerjainnya gotong royong kelompok, Pak. Sebelum ya? Ya. Sebelum pengajuan memang sudah bikin atau seperti apa? Kita kan ditanya apa kita siap membuat kandang induk, kita bilang siap gitu. Nah, sebelum sapi itu datang, ya dikontrol dulu, Pak. Dikontrol. Kita berikan foto bahwa benar-benar kita juga sudah siap. Kita bikin perjanjian dulu dengan dinas bahwa kita siap membuat kandang. Kandang sudah terbuat pada tanggal 22 di bulan 10, sapi ini datang, Pak, di tahun 2022. Kurang lebihnya berjalan sekitar 1 tahun ini, Pak. Dan alhamdulillah sapi kita sudah bertambah 5, Pak. Sudah bertambah 5. Ya, 5 sudah yang beranak. Sudah berjalan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun, ya. Sudah beranak 5 ekor. 5 indukan ya, Mas ya? Ya. 5 indukan. Ya, contohnya seperti ini, Pak. Ini sapi ini sekitar 3 bulanan. Itu 3 bulan. 3 bulan. Itu perempuan ya, Mas ya? Ini perempuan. Ya. Terus yang ini? Kalau yang ini baru kemarin siang jam 1 ini, Pak. Ini baru kemarin siang ini. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Jantan. Jantan. Terus yang mana lagi, Mas? Yang sebelah sana itu sekitar 2 bulan, Pak. Itu juga jantan. Nih, teman-teman. Jadi kelompok tani ini memang dari pusat, Mas ya? Dari pusat ya, dari Dinas Pertanian. Hibah, Mas ya? Hibah murni, Pak. Kita tidak Hibah ada murni. Apapun mengeluarkan uang, bahwa sapi itu benar-benar dari sini, dari sana. Yang ini, Mas, sini. ya? Oh iya, ya. Yang ini sudah berapa bulan? Ini sekitar 2 bulan yang ini. Ini jantan ini. Ini jantan. Ya. Wah. Jadi yang hamil berapa lagi? Yang hamil ini masih 6 ekor lagi yang di sini, Pak. Masih 6 ekor. Ya, ini sekitar 6 bulan. Ini sekitar 6 bulan. Ya. Wah. Yang ini udah 7 bulanan yang ini. Yang ini sudah berapa bulan? 7 bulanan ini sudah. 7 bulan. Ya. Dan yang ini juga hamil udah besar ini. Ini sudah hamil besar. Ya. Kalau yang ini, Mas? Yang ini belum, Pak, ini. Ini belum ya? Ini belum hamil. Kita pernah kawin suntik tapi belum jadi. Belum jadi ya. Belum jadi. Kalau untuk kelompoknya sendiri, Mas, ini ada berapa orang sih sebenarnya? Kalau kelompok Tani Lestari ada 18 orang, Pak. 18 orang masih aktif? Masih aktif semua. Masih aktif semua. Jadi untuk yang 20 ekor kemarin, di sini semua atau seperti apa? Kalau jadi satu kandang, kandangnya tidak muat, Pak. Jelas mempengaruhi dalam perkembangan sapinya nanti. Akhirnya kita mufakat, kita jadikan 2 kandang, Pak. Jadikan 2 kandang. Ya, 2 kandang. Yang satu kandang di mana? Yang satu kandang sekitar 200 meter dari sini, Pak. 200 meter. Ya. Di sana berapa ekor? Di sana ada 11 ekor, ada 11 ekor, di sini 9 ekor, Pak. 9 ekor. Di situ ya. sudah berkembang juga, sudah ada yang di sana masih hamil semua, belum ada yang beranak, tapi perkembangannya juga bagus-bagus semua. Bagus. Nah. Oke, jadi kalau untuk pakan nih, Mas ya, ini kan sistem kelompok. Jadi seperti apa ini untuk pengelolaan pakan, ngaritnya siapa, jadwalnya bagaimana, ini seperti apa? Ini kalau masalah mencari pakan, kita menggunakan sistem gado, Pak. Sistem gitu. gado ya, karena anggota kelompok Tani Lestari ini ada yang jadi guru, ada yang jadi bekerja wirausaha, maka mereka tidak bisa untuk ikut memelihara. Jadi kita menggunakan sistem gado, Pak. Sistem gado. Sistem gado ini gini, kita musyawarah sama kelompok semua. Siapa yang memelihara sapi ini harus anggota dulu, Pak. Nah, tujuannya ya memang utama untuk kesejahteraan anggota kan, kalau kelompok itu. Sapi itu kalau yang
beranak pertama diberikan kepada penggadu, yang jelas tetap anggota kita. Dan untuk seterusnya yang kedua itu, beranak kedua itu kita gunakan sistem 60-40 Pak. 60-40. Yang 60 itu kita berikan ke penggadu, yang 40 kembali ke kelompok Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau sudah beranak yang kedua itu ya, kalau yang pertama untuk penggadu khusus ya. Jadi hasilnya seperti itu bagi hasilnya. Yang jelas kita utamakan anggota dulu. Karena adanya kelompok ini yang jelas untuk kesejahteraan anggota kan. Berarti dari awal Mas ya, kalau dari awal omset awal berapa Mas untuk kelompok tani? Omset awal 0 Pak. 0 ya. Karena untuk membangun supaya punya omset itu dari mana dananya waktu itu? Waktu itu kita ada lahan, yang jelas saat itu kan belum ada sistem sewa. Siapa yang mau garap kita izin ke kampung aja boleh. Gitu. Ya kita bersama-sama menggunakan cangkol buat lahan tanam singkong. Nah, kalaupun anggota yang tidak bisa berangkat waktu itu, kita bukan memberikan denda atau apa, yang jelas untuk menambah kas kita minta 15.000 satu kali berangkat. Kalau yang tidak berangkat itu pun kita lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Nah, setelah kita berjalan, kita panen, akhirnya kita punya modal Pak. Punya modal. Lalu kita garap lagi yang lebih lebar. Tapi tahun kedua sudah menggunakan sistem sewa sama kampung, tapi itu belum seberapa Pak. Ya. Waktu itu 1 hektar barusan 1 juta. Setelah itu kita buka lahan 2 hektar langsung Pak. Langsung 2 hektar. Di sebelah masjid itu yang sekarang dikelola oleh BUMDes itu kan bekas olahan kita. Nah setelah itu kita sudah punya modal, kita panen lagi, langsung kita bikin simpan pinjam kelompok. Sampai akhirnya sebelum sapi kita mendapatkan bantuan sapi, kelompok kita sudah mempunyai kas sekitar 45 juta Pak. 45 juta sebelum sapi ini ya, sapi ini datang. Artinya setelah sekarang sudah berkembang, dapat hibah dari dinas, perkiraan total berapa ini omset? Kalau bulan kemarin omset kita itu tinggal sekitar 14 juta Pak. Tinggal 14 juta. 14 juta karena ya kita bikin kandang ini menggunakan dana dari itu Pak. Kita kawin suntik sapi itu Pak. Ini ya lebih bagus kalau namanya kelompok. Kawin suntik sapi ini penggadu tidak mengeluarkan uang Pak. Tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi ditanggung oleh kelompok. Ditanggung oleh kelompok. Iya. Oh gitu. Jadi betul-betul kita beri prioritas untuk kelompok penggadu ini. Jadi penggadu memang diprioritaskan, ditanggung oleh kelompok. Yang penting betul-betul mengurus sapinya. Baik. Jangan sampai ibarat teledor ataupun sampai kurus, tidak diurus. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk sistem di sini dengan omset untuk sekarang ini 14 juta Mas ya. 14 juta itu belum terhitung ini Mas ya. Belum terhitung sapi yang ada. Belum terhitung karena ini tidak bisa dihitung karena ini memang belum ada penghasilan yang mutlak. Jadi seperti itu teman. Jadi dana yang kemarin yang dikumpulkan dari awal itu memang untuk modal, untuk bikin kandang, untuk segala macam. Datanglah bantuan dari dinas, dari pusat, dari Kementerian Pertanian. 20 ekor sapi. Jenis apa Mas ini Mas? PO persilangan ini Pak. Ini jenis PO persilangan teman-teman. Nah seperti ini. Kalau jenis PO persilangan seperti ini, dia besar, tinggi, dan memang putih Mas ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, yang mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk motivasi kita semuanya, para kelompok yang
ada di desa-desa khususnya di Kecamatan Merak Saji Mas ya. Betul. Jadi bagaimana Mas sarannya agar teman-teman yang membangun masih pemula, masih menjalani kelompok taninya yang masih belum lama, ini bagaimana sarannya? Kalau dari saya Pak, kita tetap ikutlah dalam kelompok, karena kelompok itu suatu organisasi yang nantinya tidak mungkin kalau kelompok kita itu mempunyai badan hukum, kita mempunyai register, sewaktu-waktu nanti pasti pemerintah akan memikirkan kita memang benar-benar berjalan dengan baik, nantinya kita juga akan berkembang, akan menuai hasil yang baik juga. Oke teman-teman ya, inilah pesan dari Mas apa tadi? Eko Pak. Mas Eko, mudah-mudahan kita semua bisa sukses apapun jalannya, apapun, mau ternak pribadi, mau ternak kelompok, yang penting kita betul-betul sungguh-sungguh untuk mengurus ternak itu sendiri. Terima kasih Mas Godar. Saya untuk panggilan Mas Godar ini karena saya seringnya Mas Godar. Jadi untuk panggilannya ini teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi yang telah menonton. Saya akhiri untuk video kali ini. Nanti akan kita videokan terus di bulan-bulan yang akan datang perkembangannya di kelompok mana tadi? Kelompok Tani Lestari. Tani Lestari dan akan kita ikuti terus agar bisa menjadi contoh untuk kelompok-kelompok pertanian ataupun peternakan yang ada di Kecamatan Merak Saji khususnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.